Sahabat SDP, kita jumpa lagi dalam beberapa episode yang lalu. Saya membahas tentang dilema yang dihadapi oleh dosen ketika memeriksa tugas mahasiswa. Begini dilemanya. Tugasnya itu mengerjakan sendiri, tetapi salah, atau tugasnya itu menyontek, tapi benar. Nah, di dalam video itu, jika ada sahabat SDP yang kelewatan, gitu ya, bisa menyaksikan video dalam link yang tersedia. Dan kali ini, saya akan membahas dilema yang lain yang dihadapi oleh dosen terkait dengan tugas. Apa dilemanya? Begini, dilemanya adalah tugasnya dikumpulkan tepat waktu, tetapi salah. Oh, bukan. Tepat waktu, tetapi tidak lengkap. Atau tugasnya itu dikumpulkan terlambat, gitu ya, lewat dari deadline, tetapi lengkap. Bagaimana kita menetapkan prioritasnya? Bagaimana kita bisa menilai? Dan saya kali ini akan berbagi dengan Anda, sahabat SDP, semoga bisa membantu, gitu ya. Sebelumnya, jika Anda belum subscribe atau belum ikuti channel ini, silakan diikuti, gitu ya. Semoga bisa mendapatkan informasi, mungkin pencerahan yang bermanfaat jika Anda adalah seorang guru atau mahasiswa atau siswa, orang tua, atau juga pemerhati dunia pendidikan, ya. Ya, untuk memudahkan, maka saya akan membagi tugas mahasiswa menjadi 4 golongan, gitu ya. Kombinasinya adalah antara tepat waktu dan terlambat, digabungkan dengan lengkap dan tidak lengkap. Jadi, akan ada tugas mahasiswa yang tepat waktu dan lengkap, tugas mahasiswa yang tepat waktu tapi tidak lengkap, tugas mahasiswa yang terlambat tapi lengkap, dan terakhir, sudah terlambat juga tidak lengkap. Jadi ada 4 yang kita bisa bagi dalam hal ini. Kalau sahabat SDP mungkin agak kebingungan dengan 4 ini, jangan dikacaukan dengan 4 klasifikasi siswa atau mahasiswa yang pernah saya bahas dalam video yang sebelumnya. Nah, ketika kita mendapati gitu ya, ada 4 jenis tugas yang dikumpulkan, pertanyaannya adalah mana yang harus diprioritaskan. Kalau kita bicara tentang tepat waktu, gitu ya, maka sebenarnya tepat waktu ini membahas tentang atau berhubungan dengan urusan tanggung jawab memenuhi sebuah komitmen. Artinya, ketika dosen memberikan tugasnya tentu ada batas waktunya, gitu ya, kapan tenggatnya, kapan deadline-nya. Dan ini sebuah deadline yang sudah disepakati bersama-sama, sehingga mahasiswa yang mengumpulkan tepat waktu itu menunjukkan bahwa mereka adalah mahasiswa yang bertanggung jawab dalam pemenuhan komitmen terkait dengan perjanjian bersama. Lengkap, gitu ya, lengkap itu berhubungan dengan kualitas pekerjaan. Sehingga kalau kita bicara tentang laporan atau tugas yang dikerjakan secara lengkap, maka sebenarnya kita bicara tentang hasil, tentang kualitas pekerjaan yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mahasiswa. Prosesnya kita juga bisa amati dari situ. Jadi, tepat waktu bicara masalah tanggung jawab pemenuhan komitmen, dan lengkap itu bicara tentang kualitas pekerjaannya. Dalam dunia kerja, dunia nyata, gitu ya, saya selalu mengatakan demikian karena biasanya dunia pendidikan itu termasuk dunia yang ideal. Nah, dalam dunia nyata, dalam dunia kerja, tepat waktu menjadi sesuatu yang sangat dihargai. Saya sangat menghargai mahasiswa yang ketika diundang rapat, mereka datang hadir tepat waktu. Saya sangat menghargai rekan sesama dosen yang hadir rapat tepat waktu. Saya sangat menghargai bahkan orang yang mungkin hanya bertugas sebagai office boy, tetapi bisa jalan on time begitu. Saya sangat menghargai itu. Dan dunia kerja sama sepertinya.
Ketika kita hadir rapat terkait dengan meeting di kantor misalnya, hadir tepat waktu, itu sangat dihargai. Kemudian menyampaikan laporan tepat waktu, sangat dihargai. Kenapa? Karena ini masalah komitmen, ini masalah tanggung jawab di dalam sebuah pekerjaan. Dalam dunia kerja, laporan yang lengkap sangat penting, gitu ya. Ada cerita tentang dua pegawai yang ketika itu ditugaskan oleh bosnya terkait dengan tamu yang akan datang. Pegawai yang pertama menanyakan dengan detail, gitu ya, menanyakan dengan detail tentang tamu-tamu ini dan apa yang bisa dikerjakannya. Pegawai yang jenis kedua adalah dia hanya menanyakan secara umum apa yang diperlukan, kemudian dia mencari informasi dengan sangat detail. Hasilnya adalah pegawai yang pertama hanya menyediakan informasi berdasarkan apa yang ditanyakannya kepada bosnya. Dan pegawai yang kedua memberikan informasi sangat lengkap, bahkan lengkap dengan berbagai macam skenario yang mungkin terjadi. Dan kalau Anda, sahabat SDP yang punya pegawai jenis yang kedua, Anda pasti sangat bangga, gitu ya. Anda akan menyukai pegawai ini. Kenapa? Karena pegawai ini memberikan lapornya sangat lengkap, bahkan lengkap dengan berbagai skenario. Kalau tamunya alergi ini, makanya bagaimana? Kalau tamunya tidak cocok dengan hotel ini, nanti caranya bagaimana? Kalau misalnya terjebak di kemacetan di sini, nanti apa solusinya? Sudah dipikirkan semuanya. Dan ini menjadi sebuah catatan buat kita semua, gitu, bahwa laporan yang lengkap dalam dunia kerja sangat penting. Lalu bagaimana solusinya, gitu kan? Selama ini kan sudah dengar ini begini ceritanya, begitu ceritanya, tetapi ayo Pak, apa solusinya? Oke, saya bagi solusi yang saya pakai, gitu ya. Ketika saya memberikan tugas kepada mahasiswa, saya selalu memberikan tanggal dan jam pengumpulannya. Jadi saya menyampaikan misalnya tugas dikumpulkan tanggal 10 Februari 2022 misalnya, seperti itu. Maksimum misalnya jam 12 siang. Bisa dikumpulkan di TU, bisa dikirimkan via email dan sebagainya. Bisa dimasukkan ke web, tergantung janjiannya bagaimana, begitu. Tetapi rata-rata saya minta mereka upload ke web, karena kalau email kadang-kadang terlambat sebagainya, gitu ya. Dan tugas akan saya ambil, gitu ya. Saya ambil dari sistem, dari web, sekitar jam 1. Jadi 1 jam setelah deadline. Artinya apa? Artinya mahasiswa tidak bisa mengatakan begini, ya Bapak ngambil tugasnya terlalu cepat. Bapak ngambilnya 12 kurang 5. Saya submit atau kirim tugas, upload tugas ke web jam 12 kurang 2 menit, gitu. Oh tidak. Saya akan ambil jam 1 jam setelah itu. Sehingga kalau tidak ada, pasti, gitu ya, pasti mereka sudah terlambat dalam mengumpulkan tugasnya. Nah, oleh karena saya mengambil download ya, mengunduh tugas itu 1 jam setelah deadline, maka pasti, gitu ya, tidak ada mahasiswa yang berani mengatakan kepada saya bahwa mereka mengumpulkannya itu 12 kurang sedikit, gitu. Kenapa? Karena saya tetap akan buka, gitu ya, tetap akan buka penerimaan tugas itu via web sampai dengan jam 1. Mungkin ya kita berbeda waktu 5 menit, jam saya kecepatan 5 menit, jamnya mereka terlalu lambat 5 menit misalnya. Itu sesuatu yang mungkin. Jadi itu kebijakan yang saya ambil. Nah, tugas yang tidak dikumpulkan atau tidak saya dapati di jam 1 siang, maka dianggap sebagai tugas yang terlambat 1 hari. Jadi walaupun tugas itu dimasukkan ke sistem jam 2 atau jam setengah 3 siang, tetap dianggap terlambat 1 hari. Nah, di sini triknya. Tugas yang terlambat, gitu ya, 1 hari, maka tetap saya koreksi, terlambat berapa hari pun tetap saya koreksi, dan
nilai akhirnya akan mendapatkan diskon 20%. Gitu ya. Jadi ketika terlambat 5 hari, maka diskonnya 100%, nilainya 0. Seperti itu. Apa yang saya kerjakan ini, rata-rata mahasiswa, mereka terlambat selama ini, kalau dihitung ya, satu hari rata-rata. Paling banyak, bukan rata-rata, maksimum 1 hari mereka terlambatnya. Jadi, mereka mendapatkan diskon, nilainya didiskon 20%. Nah, ini menjadi sebuah penalti gitu. Jadi, karena sudah terbiasa dengan sistem yang saya buat, maka mereka tidak protes. Oleh karena model begini gitu ya, model yang saya terapkan seperti ini solusinya, maka mahasiswa yang mengumpulkan tugas tepat waktu dan lengkap, maka mereka bisa mendapatkan nilai yang tertinggi. Akibatnya, mereka yang mengumpulkan tugas itu tepat waktu tapi tidak lengkap, atau terlambat tapi lengkap, mungkin akan berada di level yang sama, tergantung seperti apa yang dikerjakan dan berapa diskon yang mereka peroleh. Dan jika ada mahasiswa yang sudah terlambat juga tidak lengkap, maka kemungkinan besar nilainya ada di nilai yang terendah yang mereka bisa kumpulkan. Jadi dengan memberikan deadline berikut dengan jamnya secara detail, kemudian memberikan juga sebuah penalti terkait dengan diskon nilai tadi, maka seorang dosen akan dibebaskan atau dilepaskan dari dilema-dilema terkait dengan tadi, tepat waktu tapi tidak lengkap, tidak tepat waktu atau terlambat tetapi lengkap. Dan ini sudah saya kerjakan selama bertahun-tahun dan cukup menolong saya. Bagaimana sahabat SDP? Jika Anda adalah seorang dosen, apakah Anda pernah punya pengalaman seperti yang saya sampaikan tadi? Mendapati tugas mahasiswa dikumpulkan tepat waktu tetapi tidak lengkap atau kurang baik, atau tugasnya dikumpulkan dengan lengkap tetapi terlambat, dan bagaimana Anda menyelesaikan solusi seperti tadi, dilema tadi? Ini solusi saya, ini tips yang bisa saya bagikan. Jika Anda sahabat SDP yang juga adalah seorang dosen dan punya tips yang lain, silakan dibagikan di kolom komentar. Semoga kita semua bisa mengerti gitu ya, karena kan hanya menggunakan bahasa tertulis. Tetapi saya yakin bahwa ada banyak tips yang beredar di luar sana yang bisa sangat menolong para pendidik untuk bisa memeriksa tugas dengan lebih baik lagi. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan ya.